Di IMS 2026, Alfa meluncurkan Alfa Entry Next Gen. Sesuai namanya, Next Gen, dia ada beberapa perubahan. Gak cuma dari tampilannya, sekarang dia punya warna baru bernama Moonlight. Tapi dia juga mendapatkan perubahan dari segi baterainya. Nah, kira-kira apa aja yang berubah? Langsung aja kita bahas. Oke, secara desain motor ini tidak memiliki perubahan signifikan karena dia ada perubahan di bagian performanya seperti yang tadi saya bilang, khususnya di area baterainya. Kalau dari tampilan sih masih mirip-mirip dengan entry sebelumnya, begitupun dengan fitur yang tersedia di motor ini juga masih mirip dengan model sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini perubahan signifikan terlihat karena baterainya kalau di entry sebelumnya dia ada 2 baterai. Dan di model Next Gen ini sekarang dia menjadi satu baterai yang disatukan. Kapasitasnya 72 volt 45 ampere hour dengan keluaran tenaga sekitar 3,3 kWh. Dan berkat pembaruan pada baterai ini, dia membuat motornya memiliki performa yang bisa dimaksimalkan lagi. Di antaranya adalah untuk mode sportnya dia bisa digunakan hingga baterainya ada di kapasitas 20%. Jadi untuk 21% itu dia masih bisa menggunakan mode sport. Kalau di model yang entry sebelumnya dia maksimal di 75% untuk menggunakan mode sport. Jadi kalau di entry Next Gen ini dia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang menarik juga di IMS 2026, untuk 20 pembeli pertama Alfa Entry Next Gen Anda akan mendapatkan charging dengan tipe fast charging, jadi bukan normal charging. Untuk fast chargingnya sendiri sebenarnya dijual terpisah juga, harganya sekitar kurang lebih 2,9 jutaan rupiah. Lalu kalau untuk pembeli mungkin ke 21, ke 22 dan selanjutnya hanya mendapatkan normal charging. Nah, untuk waktu pengisian dayanya kurang lebih sekitar 4 jam untuk mode normal dari 0 sampai 100%, sedangkan kalau untuk menggunakan fitur boost charge dia kurang dari 25 menit untuk 10% sampai 50%. Dan baterainya juga sudah ganti, ini tipe baterainya karena dia sudah menggunakan tipe LFP. Dan karena dia baterainya sekarang cuma ada satu, sehingga di bagian panel instrumennya ada update juga. Di sini sebelah kanan kelihatan kalau indikator baterainya jadi satu aja. Kemudian ada beberapa fitur yang ditawarkan dari motor ini, yaitu yang paling menonjol adalah penahan ketika Anda melewati tanjakan atau turunan, khususnya ketika Anda berhenti ya. Jadi ada hill start assist dan juga hill descent assist. Dan kira-kira dari segala pembaruan tadi untuk performanya, motor ini ditawarkan dengan harga berapa? Jadi Alfa memberikan potongan harga. Untuk harga normalnya motor ini bandrol Rp35.500.000, tapi Alfa memberikan potongan 5 juta menjadi Rp30.500.000 untuk skema baterai yang Anda miliki sendiri. Jadi bukan skema sewa, tapi kalau Anda menggunakan skema sewa dan juga menggunakan program bebas pas ini, Anda cukup membayar untuk kepemilikan unitnya Rp15,5 juta. Dan dengan skema sewa, Anda juga bisa mendapatkan keringanan untuk biaya berlangganan baterai. Ada pilihan Rp0 untuk 1 bulannya. Jadi ada skema untuk penggunaan 0 sampai 700 km. Anda hanya perlu membayar biaya berlangganan aja sebesar Rp125.000. Tapi untuk biaya pasnya atau proporsional asik sesuai, jadi Anda bisa menyesuaikan jarak tempuhnya. Anda tidak perlu membayar biaya pas jika Anda menggunakan kurang dari 700 km.
Sedangkan kalau Anda menggunakan antara 700 sampai 1.800 km, biaya pasnya adalah Rp75.000, dan yang lebih dari 1.800 km, biaya pasnya Rp225.000. Jadi Anda perlu membayar biaya berlangganan dengan biaya pasnya. Dan menariknya, kalau Anda menggunakan skema sewa, baterainya memiliki garansi seumur hidup. Jadi kalau baterai health-nya sudah menurun hingga 80%, Anda bisa menukar baterainya dengan yang baru. Sedangkan kalau untuk baterai yang Anda miliki sendiri, dia garansinya sedikit lebih lama. Kalau pada entry sebelumnya 3 tahun, untuk entry next gen ini dia mencapai 4 tahun. So, bagaimana menurut Anda untuk Alfa Entry Next Gen terbaru ini? Apakah Anda ingin memilikinya dengan skema sewa atau justru Anda lebih suka untuk memiliki baterainya sendiri? Kalau Anda dengan baterai sendiri, Anda tidak ada biaya berlangganan untuk tiap kilometernya, jadi bebas Anda bisa gunakan. Tapi itu tadi, garansinya 4 tahun. Dan untuk saat ini, sepertinya pilihan skema menjadi sebuah pilihan yang lebih menarik. Apakah Anda setuju? Silakan tuliskan di kolom komen di bawah.